saling memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Aman ya? Bahagia ya semuanya ya? Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita kondisikan kelas dulu. Bila ada sampah, ayo langsung dibuang. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa bilang? Kita udah tahu ya sakitan apa. Untuk pembelajaran hari ini kita lebih semangat, kita adakan ice breaking dulu ya. Baik, ice breakingnya gampang sekali ya anak-anak. Kalian cukup tepuk tangan ketika ibu memberikan instruksi. Tepuk tangannya kalau ibu bilang tepuk satu kalian tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Ini ya, paham? Mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Berarti sudah pada bisa ya. Nanti kalau misalkan ada dua orang yang salah, maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Oke? Kita mulai ya ice breakingnya. Tepuk dua. Nah, masih salah. Tepuk satu, tepuk empat. Kamu salah. Nah, karena dari kedua peserta didik ada yang salah dalam ice breaking, ibu akan memberikan apresiasi berupa pertanyaan romantis kepada teman-temannya. Mulai dari Rasya. Rasya, berita apa yang rating hari-hari ini menurut Rasya? Berita tentang seorang ulama yang menjelek-jelekan pedagang. Oke, baik. Sekarang pertanyaan untuk Raja. Menurut Raja, berita seperti apa nih yang menarik perhatian atau yang layak diperhatikan oleh Raja? Berita seperti apa? Judi online yang tentang pilkada DKI. Tentang judi online dan pilkada DKI kata Raja. Oke, baiklah. Boleh tepuk tangan untuk teman-temannya. Tadi sudah terjawab dua pertanyaan romantis. Ibu ada lagi satu pertanyaan lagi untuk kalian semua. Nanti bebas mau siapapun yang jawab boleh, asal kesepakatannya jika ingin menjawab, bertanya maupun berdiskusi kalian wajib angkat tangan. Baiklah. Sekarang pertanyaannya, berita dari mana atau dengan cara apa kalian memperoleh berita yang terpercaya? Boleh? Iya, Pak, bagus. Dari TV sama koran tuh. Dari TV sama koran. Biasanya kalau TV di platform apa? Dari platform Kompas. Baik, terima kasih ya kepada Bagus yang sudah menjawab. Benar sekali ya anak-anak bahwa kita bisa mencari berita terpercaya melalui TV. Karena kalau berita sudah disiarkan di TV, otomatis itu kan tujuannya untuk halayak sama yang pastinya berita tersebut sudah digali informasinya secara kuat. Baik, hari ini sudah ada yang tahu kita akan belajar materi apa? Berita tentunya teks berita ya, karena tadi kita sudah mengulas sedikit tentang teks berita. Jadi hari ini selain kita mempelajari tentang definisi,
harus mampu, peserta didik harus mampu untuk menggali informasi serta memaknai informasi penting apa yang terdapat dalam sebuah berita. Nah, di sini kita akan membahas definisi, struktur, dan juga unsur-unsur teks berita. Apa sih arti berita menurut pendapat kalian? Ada yang mau berpendapat? Berita adalah suatu informasi yang sedang terjadi, Bu. Suatu informasi yang sedang terjadi. Oke, terima kasih Azza. Iya, boleh Iqbal. Berita itu menurut saya itu suatu informasi yang sedang terjadi. Berita adalah suatu informasi yang sudah terjadi. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Sepakat? Baik, karena anak-anak tadi sudah menjawab dengan pendapat kalian, kita cari tahu yuk, kita ulik. Teks berita terdiri dari dua kata. Yang pertama teks, dan yang kedua nah, yuk kita cari tahu teks menurut KBBI. Boleh dibaca oleh Tegar. Jadi teks itu adalah maksudnya yang berupa kata dari pengarah dan kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan. Baik, terima kasih Tegar. Berita, apa ya artinya dari berita? Nah, menurut KBBI, berita adalah cerita atau larangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau yang sedang terjadi. Selanjutnya menurut KBBI juga ada definisi laporan atau bisa berupa pemberitahuan atau bisa berupa pengumuman ya. Lalu apa sih teks berita itu? Ada yang mau berpendapat? Iya, pasti boleh. Jadi apa teks berita itu adalah informasi yang kita tentang kejadian yang mana Baik, terima kasih ya Fatih atas jawabannya. Benar sekali ya anak-anak, bahwa teks berita wacana tertulis yang melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Biasanya diberitakan melalui media cetak maupun elektronik ya, maupun televisi, koran, majalah, radio. Nah, sampai dengan definisi ada yang mau bertanya? Apakah Nah, di sini ada struktur berita yang mana tadi Sabila sudah menyebutkan bahwa ada judul berita, kepala berita, buku berita, atau kaki atau ekor berita. Yang mana judul berita biasanya membahas di dalamnya itu terkait apa yang akan diceritakan gitu ya. Yang kedua ada kepala berita, umumnya membahas tentang 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Lalu buku berita ini menjadi penjelas lebih khususnya lagi ya, lebih khususnya. Jadi kalau misalkan berita sudah termuat informasinya di dalam kepala berita, otomatis buku berita menjadi kalimat lengkapnya, informasi lengkapnya. Dan selanjutnya kaki atau ekor berita biasanya berisi kesimpulan. Nah, untuk menggali pemahaman kalian lebih dalam, yuk sama-sama sekarang kita melakukan keterampilan menyimak. Menyimak apa? Menyimak tayangan berita. Nah, setelah kalian menyimak tayangan berita, kalian ditugaskan, kalian dituntut untuk mengidentifikasikan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam simakan tersebut. Sebelum kita menyimak, pastikan diri kita telah siap menyiapkan alat tulis dan buku tulis. Silakan keluarkan bahan-bahan yang akan alat-alat yang akan diperlukan. Nah, sebelum kalian menyimak, informasi apa saja sih yang harus kalian perhatikan? Nah, yang harus kalian perhatikan ada unsur-unsur teks berita, yang mana terdiri dari apa? Simba. Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, kalian harus ingat itu informasi yang akan dicatat.
20 detik. Pastikan teman-teman menyimak dengan baik ya, fokus. Sosial kalau saat di rumah, industri kreatif aplikasi dan games mencatat pertumbuhan positif. Salah satu pengamat game seperti Game.com punya cerita manis di balik suramnya baru. Ya seluruh dalam masyarakat balik stay at home itu membuat game gitu ya yang apalagi online itu memang. Nah, kalian sudah berhasil menyimak dengan waktu yang telah ditentukan ya. Sekarang kalian pindahkan informasi-informasi yang penting yang telah kalian catat ke dalam bentuk tabel berikut. Kalian isi di buku tulis kalian. Silakan. Nah, sekarang karena kalian sudah menyimak, sudah memindahkan informasi penting kalian ke dalam tabel, selanjutnya Ibu meminta satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil simpakannya. Sebetulnya Ibu bertanya dulu siapa yang bersedia. Ayo Bu. Iya boleh Evan, silakan. Iya Evan. Makan dulu ya, Perkenalkan nama saya Evan Pratama, saya kelas 11 semester 1. Yang pertama itu ada unsur judul berita. Jawabannya adalah Go Digital, strategi UMKM bertahan di tengah pandemi. Yang kedua, unsur apa? Jawabannya banyak UMKM yang menggunakan fasilitas digital lewat internet untuk bertahan pada masa pandemi. Yang ketiga, ada unsur di mana? Jawabannya di Jakarta dan sekitarnya. Keempat, unsur kapan? Jawabannya Maret sampai November 2020. Yang kelima, unsur siapa? Jawabannya UMKM Jakarta. Yang keenam, unsur mengapa? Mereka harus beralih ke digital. Jawabannya mereka harus beralih ke digital dan menggunakan fasilitas internet karena omset yang terbatas. Yang ketujuh, unsur bagaimana? Karena pandemi COVID-19 melanda, Indonesia dan masyarakat dilarang berkumpul. Dua, masyarakat yang membatasi berkumpul dan bepergian akhirnya berimbas kepada penurunan omset para pelaku usaha UMKM. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah keterampilan menyimak kita pada materi teks berita. Sekarang kita refleksi dulu yuk. Kira-kira apa nih kendala dalam kalian menyimak teks berita? Ya, boleh? Kurang jelas suaranya. Terus apa lagi kendalanya? Oke, berarti kendalanya kurang terdengar suaranya dan kalian kurang fokus ya? Iya Ibu. Jadinya informasi yang kalian catat kurang ya? Kurang ya? Baiklah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang memberikan pendapatnya? Saya. Iya, Tegar. Nah, Silakan. pelajaran hari ini terdapat adalah jadi kita dapat membedakan mana berita yang aktual dan mana yang hoax gitu kan. Ataupun kita dapat mengerti berita tuh gimana sih, ada tata cara bikin berita gitu. Serta kita dapat memaknai Kita dapat memaknai sebuah berita itu Bu. sebuah informasi yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini dapat meminimalisir dari berita-berita yang kurang terpercaya ya anak-anak. Baik, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar dengan baik dan disiplin hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari keterampilan membaca berita. Artinya nanti kita lagi ya anak-anak. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Boleh dipimpin oleh Reza. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum